Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang intang manggala mutamanti. Yang dihormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, upasaka-upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir dalam rangka puja bakti bersama, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu dan sekalian, pertama-tama saya menyampaikan selamat memasuki tahun baru Imlek 2577 ya, tahun Kongsili, dan di tahun 2026 ini ya, sudah tentu kita semua senantiasa berbangga dan menjadi satu keberkahan yang tak terhingga. Kenapa kita menjadi berbangga? Karena kita masih bisa ketemu dan bisa merayakan Imlek. Untuk bisa kita dapat merayakan dan ketemu tahun baru ini, itu semua karena kekuatan kama-kama baik yang telah dimiliki. Tanpa kekuatan itu, ya mungkin kita tidak sampai di tahun ini. Kemudian menjadi berkahnya adalah dengan kita panjang umur, artinya kita bisa sampai di tahun ini, itulah peluang kita menjadi lebih besar. Peluang utamanya adalah untuk menambah kebajikan-kebajikan itu sendiri. Di saat kita mempunyai pemahaman bahwa apa sebenarnya tujuan, kita semua pasti mengharap supaya selalu sehat, panjang umur, mempunyai kekuatan, mempunyai kebahagiaan. Karena dengan panjang umur menjadi kebalikannya dengan apa yang Guru Buddha sampaikan. Walaupun kita hidup 100 bahkan 1000 tahun, namun tidak mengenal Dhamma, tidak berpraktek Dhamma, tidak mempunyai kebijaksanaan, maka akan lebih baik hidup 1 hari. Tetapi dengan mengerti, memahami, dan berpraktek Dhamma. Itulah maksudnya bahwa dengan kita masih panjang umur, kita masih mempunyai kesempatan, apalagi Bapak sekalian yang mengerti Dhamma, bisa berpraktek Dhamma, itu luar biasa. Perbandingannya 1000 tahun dengan hanya 1 hari. Memang kembali kepada pemahaman bahwa lalu orang-orang kita yang seperti apa yang bisa mempraktekkan, bisa memahami, menyelami Dhamma itu.
Di dalam Dhammanusati sendiri, yang tadi juga Mbak sekalian sudah ulang ya. Dhamma dapat diselami oleh para bijaksana. Memang Dhamma itu akan dapat dipahami, dimengerti, dipraktekkan, diselami oleh ia yang dewasa. Kalau bijaksana mungkin begitu mendalam. Ia yang dewasa. Loh Bante, saya kan juga sudah dewasa. Sudah setengah abad, ya. Bahkan mungkin juga ada yang lebih, ya. 50 tahun lebih. Sudah dewasa. Benar. Secara usia fisik, kita semua ini sudah dikatakan dewasa. Namun bisa jadi, ya, di antara Bapak sekalian pasti punya ada cucu, atau mungkin juga anak, atau mungkin bahkan ada yang punya cicit, yang masih usianya 7 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin belasan begitu. Bisa jadi, kita yang sudah 60-70-an tahun, kalah dengan yang belasan tahun tadi. Karena yang dinyatakan dewasa dalam Dhamma bukan karena usianya, tetapi karena pertama pasti kekuatan kebajikannya pada masa lalu. Dengan kekuatan kebajikan mereka pada masa lalu begitu memudahkan untuk ia memahami, menyelami Dhamma. Sehingga ada kalanya memang ya kita ini yang sudah dewasa secara usia ini ya kadang-kadang diledekin atau bahkan mungkin ditertawai sama anak-anak yang masih belasan itu. Contoh paling gampang, kita apalagi yang juga karena usahanya yang sedemikian gigih dan juga serius, ya. Apa misalnya? Oh sekarang ini iPhone yang terbaru berapa sekarang? 16 atau 17? 16 ya? 17 sudah? Wah. Begitu serius. Tahun baru Imlek. Nah, berarti rencananya kira-kira setahun yang lalu gitu ya. Setahun lalu atau mungkin 6 bulan lalu. Pokoknya nanti saya akan harus berusaha ya. Sampai nanti menjelang tahun baru Imlek harus sudah punya iPhone yang 16. Kesampaian. Wah. Senangnya, pasti gembiranya, ya. Bahagianya sudah tentu. Ya. Lalu kadang-kadang kita yang sudah usia unsur ini, ya, kan tidak paham bahwa iPhone bahkan telepon smartnya yang luar biasa itu sudah begitu canggih kan ya. Kecemplung air itu sudah nggak apa-apa kan gitu kan. Wah tiba-tiba ternyata jatuh kena air. Wah kita sebagai yang kolot ini gitu ya. Bisa mungkin marah, bikin emosi, bisa juga pelah ngomelnya ke anak-anak, ke cucunya itu gitu ya. Si cucu pelah senyum-senyum saja gitu kan. Karena tahu bahwa iPhone telepon sekarang ini ya, handphone itu sudah canggih. Tenggelam ke air pun tidak apa-apa gitu. Lah, itulah gambaran ya. Kadang-kadang hal yang sepele kita sebagai yang sudah dinyatakan dewasa ini mungkin kadang-kadang malah menjadi kanak-kanak. Kebalikan dari anak-anak yang begitu cerdas pandai tadi. Paham tahu itulah sumber kunci dari
menjadi dewasanya. Saya yakin Bapak sekalian kita semua pernah ya menemui hal-hal yang dianggap bahkan itu mungkin serius gitu ya. Mungkin persoalan, mungkin masalah, bahkan kadang-kadang mungkin terkait pekerjaan ya, terkait dengan usaha dan lainnya begitu. Karena kita ini tidak memahami betul ya, sehingga yang terjadi apa? Gampang was-was. Itu yang pertama, khawatir ya. Ragu pasti ya. Karena apa? Karena kita tidak memahami betul, tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Itulah ternyata menjadikan kelihatan kita menjadi kanak-kanak, menjadi tidak dewasa. Bapak sekalian, kedewasaan ternyata menjadi kunci untuk kita bisa melangkah lebih maju. Tadi kita barusan bincang-bincang ya dengan seorang tokoh Buddhis. Sekarang ini kecanggihan ya, teknologi luar biasa. Tidak hanya merambah kepada hal-hal yang sifatnya seperti tadi iPhone, handphone, ya, komputer, iPad dan lainnya. Hampir semua lini ya, kehidupan ini sudah ditempati, bahkan sudah terbentuk dari sisi-sisi kecanggihan teknologi itu. Kalau terkait dengan senjata-senjata ya, sudah tidak ketinggalan lagi. Lalu hal yang perlu juga sangat penting ya adalah teman. Ya. Inilah yang juga menjadi perhatian ya, bahwa memang kita semua sangat-sangat penting, sangat perlu membutuhkan pertemanan-pertemanan. Kadang-kadang lewat IG, Facebook ya, atau TikTok ya, yang kadang-kadang teman-teman online ya, yang belum ketemu ya. Lalu tadi bincang-bincang, kan ada kejadian, iya yang sudah berteman, mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan sudah dianggap sebagai mereka saling menyintai, menjadi bahkan berpacaran begitu. Lah, ternyata lawan pihak yang di sana itu adalah robot. Kan itu pernah kejadian kan ya, di kisah nyata bahwa sampai dia bisa mengeluarkan biaya-biaya yang besar ya untuk pertemanan itu ya. Ternyata yang dilawan sana, artinya dilawan bicaranya, itu adalah robot. Nah ini gambaran kecil bahwa bisa seperti itulah kondisi sekarang kalau tidak hati-hati. Bahkan yang paling baru kan ya, contoh paling baru adalah peristiwa-peristiwa banjir kemarin ya. Baik itu yang di Aceh, di Padang, lalu muncul lagi di Kalimantan, longsor di mana gitu ya. Yang ternyata foto benar dan karena AI ya, itu banyak yang karena buatan itu. Kita yang ya kami sendiri di dalam komunitas ya untuk sosial, sehingga ada kalanya kita harus
cepat merespon ya di saat ada kejadian-kejadian begitu ya. Oh, ternyata setelah kita ya memang itulah menjadi pentingnya ya. Kita selalu cross check. Apakah benar ada kejadian ini ya. Ternyata yang disampaikan itu adalah tidak benar. Gambar foto yang dibuat. Nah, Bapak sekalian, hal ini yang bisa menjawab, bisa menjadi kekuatan yang akan terus tumbuh dalam diri kita, tidak lain adalah pemahaman dhamma. Pemahaman dhamma yang akhirnya memberikan kedewasaan pola pikir, ya. Sehingga sering saya gambarkan bahwa seperti apa sih sebenarnya orang yang dewasa. Kalau dulu-dulu kita sering mendengar, oh orang yang sudah matang di dalam pemahaman pengertian keilmuan kehidupan itu digambarkan seperti padi. Jadi kalau padi, kalau sudah berisi, ya berarti artinya adalah dia ada isi, ada kekuatannya, ya, maka dikatakan menjadi menunduk. Kemudian, kenapa yang digambarkan, dicontohkan itu adalah padi? Ya. Karena rata-rata padi pasti akan hidup di atau tumbuh ya, di tempat, di ladang atau di sawah yang kategorinya adalah bersih. Ya. Kategorinya adalah bersih. Tidak akan bisa padi itu tumbuh di bebatuan misalnya gitu ya. Rata-rata adalah di tanah atau di sawah ya, di lumpur yang memang kategorinya bersih. Nah, itulah menggambarkan bahwa ia yang bisa tumbuh, berkembang dan berisi itu ya. Dan gambaran ladang itu adalah ladang yang subur. Ya. Maka ia yang banyak memiliki keilmuan dalam pengertian ini menjadi matang dewasa itu menjadi seperti ladang yang subur. Ladang yang siap ditanami. Atau siap menerima apa saja yang ada di sekitarnya. Apakah mau benih jagung, ladang tidak memilih. Benih jagung jatuh, tumbuh, benih padi, ya. Atau mungkin apalagi, bahkan sekalipun yang tidak disenangin, apa misalnya, brotowali misalnya. Sekarang di daerah tertentu ada yang justru sedang booming ya, itu pertanian cabai Jawa, cabai yang merambat itu ya, daun pedas ya. Bagi secara umum gitu ya, yang namanya cabai-cabai gitu ya, pasti tidak, secara umum tidak suka. Karena apa? Pedas ya, panas. Misalnya dalam waktu-waktu yang bukan sedang makan begitu ya misalnya. Ini mau nyemil cabai, pasti menolak kan ya. Lain kalau misalnya nyemilnya adalah singkong goreng begitu. Ya. Pasti bisa memakan atau bisa mengambil. Nah, itulah ladang. Gambarannya adalah demikian orang dewasa. Orang dewasa itu seperti ladang yang subur, ladang yang menerima apa saja. Lalu ia yang tidak dewasa, bahkan bisa dikatakan yang kanak-kanak yang masih mudah merengek begitu ya, digambarkan ia yang tidak subur, ladang yang tandus.
Apa ciri dari ladang yang tandus? Ditaburi apa saja selalu mental. Nah, ladang yang tandus seperti apa? Oh, tanah yang kering. Ya. Kalau kita taburin begitu, benihnya itu melompat. Benihnya melompat dan pasti akan menimbulkan suara atau bunyi. Itulah gambaran dari kita-kita ya, di kala tertentu ya, kita menjadi orang yang tandus sekali. Baru mendengar hanya ungkapan kecil. Wah, satu kalimat yang kita terima, mungkin kita balasnya bisa 10 kalimat. Kan begitu kan? Di saat dalam kondisi kita sedang benar-benar tandus. Tapi di saat kita dalam kondisi yang nyaman, yang tenang, penuh pemahaman, penuh pengertian, bahkan sampai-sampai tadi ya, punya iPhone yang terbaru saja, jatuh ke air, senyum-senyum saja. Kenapa seperti itu? Didasari karena pemahaman, pengertian, dan itulah gambaran dari kalimat bijak. Ia yang bijaksana. Sehingga tidak bereaksi yang berlebihan. Oh, enggak apa-apa wong itu HP itu canggih. Atau barang itu yang kita miliki itu canggih. Kena air, kena mungkin lumpur juga tidak apa-apa. Nah, itulah juga ya, di dalam keseharian kita. Seringkali hanya karena hal-hal kecil, salah ngerti saja, atau selisih paham, hanya karena ungkapan. Ya. Banyak suatu kejadian menjadi cekcok, bahkan berkelahi, sampai-sampai pukul memukul, hanya kalimat-kalimat yang kecil. Itulah yang sering juga sampaikan bahwa kita harus melihat kondisi apa yang sedang kita alami atau lakukan. Kalau kita sedang beraktivitas di ruang terbuka, apalagi jalan, yang sudah tentu dengan banyaknya kendaraan menjadikan suara kita menjadi kecil, tidak terdengar. Yang mendengarkan juga menjadi sangat sekali tidak terdengar. Maka mau nggak mau kita harus meningkatkan volume suara kita. Nah, di saat mendengar volume lawan bicara kita tinggi, dikira marah-marah, dikira tidak senang. Akhirnya salah ngerti, salah paham. Hanya gara-gara ungkapan atau kalimat yang kecil, salah menangkap, salah mengerti. Namun dengan orang yang memahami, mengerti, oh iya, dia bukan marah, bukan kesal, bukan tidak senang. Karena kita sedang di ruang terbuka, maka suaranya harus dinaikkan. Udah happy saja kan. Gambaran kecil seperti itu bisa menjadi gambaran keberadaan diri kita masing-masing. Bapak sekalian, hal yang lain juga yang sering kita juga sampaikan bahwa ya, belajar praktek dhamma itu persis seperti kita mau makan. Dhamma kalau kita gambarkan persis seperti nasi. Oh, dasar dari nasi adalah apa? Beras ya. Beras. Dhamma itu adalah seperti beras. Murni. Belum kecampuran apa-apa. Beras yang murni itu sudah mampu menghantarkan orang kenyang. Tujuan utama beras itu adalah mengenyangkan kita. Bagi kita orang dewasa,
yang seperti kita-kita yang sudah 50-an, 60-an begitu ya. Cukup beras ditanak ya, dikukus. Kukus bener ya? Di rice cooker itu namanya apa? Bukan masak nasi. Nasi tidak bisa dimasak. yang ditanak, yang direbus ya, dikukus adalah beras. Cukup kita bisa makan ya, beras itu dan mengenyangkan. Tetapi apalagi anak-anak remaja ya, tidak cukup. Saya maunya minimal harus nasi goreng. Nah, berarti kan harus mengolah lagi tuh. Sudah jadi nasi, harus menjadi nasi goreng. Dengan dibumbuin aneka macam campurannya. Karena tidak bisa memakan langsung nasi yang murni itu. Lain lagi yang balita, ya. Belum bisa makan nasi, dikasih nasi goreng malah apa? Keselak. Dibuatlah bubur. Sudah nasi, dibuat bubur. Balita baru bisa. Lalu bagaimana yang lebih kecil lagi? Usia-usia 1 tahun misalnya. 1 tahun sudah bisa makan ya. Lah dulu katanya kita ini mungkin 2 tahunan baru bisa makan. Yang usia-usia 1 tahunan yang sudah bisa diberi suapan. Bubur mungkin juga masih khawatir, nanti tidak bisa memakan. Akhirnya dikasihnya apa? Tajin. Itulah dhamma. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keberadaan. Ya kadang-kadang kita lah sebagai orang-orang tua ini maunya kan memaksakan. Kamu itu loh, ikutin papa, ikutin mama. Lah papa mama sudah 50-an tahun. Sudah tidak hanya makan nasi, tapi malah sudah bisa makan cabai, kan gitu. Loh anak-anak remaja suruh ngikutin yang 50 tahunan, ya tidak bisa. Itulah belajar berpraktek dhamma itu sungguhnya adalah bertahap-tahap demikian. Kita sebagai orang tua yang sudah dewasa ini bisanya adalah mengarahkan. Tapi tidak bisa menjadikan ia harus seperti kita. Itulah maka suatu ketika di saat ada forum saat itu karena majelis-majelis ya, semua majelis-majelis begitu. Kita bincang-bincang tentang kenapa ya anak-anak muda-muda, remaja-remaja itu ya, sulit untuk bisa mengikuti seperti yang kita inginkan. Ya iya, itulah kemauan kita sebagai orang tua. Mereka harus ikut seperti yang kita pikirkan, kita harapkan, kita maui. Wong makan saja yang paling gampang itu sudah kelihatan. Kita yang sudah 50 ke atas ternyata apa? Sudah mulai makannya yang asam-asam. Maka bapak-bapaknya nanti harus paham. Karena kita semakin usia ini ternyata saya sendiri merasakan. Dulu waktu masih 40-an, 30-an gitu ya. Suruh makan pari enggak mau, pahit. Lama-lama ternyata mungkin nampaknya seperti lidah kita ini kebal. Jadi baal ya.
Dulu waktu kita masih 30-an gitu ya, kita gabung dengan bante-bante senior gitu ya. Kok beliau kok ngambil makan pertama itu kok asinan. Yang asam-asam, ya asam-asam manis lah gitu ya. Kok asinan ya? Kita nyicipin, wah kecut gitu ya, asam, kecut. Sekarang baru merasakan, oh berarti benar juga. Lidah kita ini semakin kebal, ya, bahkan mungkin baal. Sehingga nanti kalau ibu-ibunya masaknya bisa keasaman atau kasinan, ya bapak-bapaknya harus maklumin. Ya. Di usia yang sudah 50-an ke atas. Itu memang tidak bisa dihindari. Nah, kita yang 50-an tahun ke atas seperti itu, memasakkan anaknya suruh ikut yang tadi masih belasan tadi, ya. Maka kan sering ya ada satu kejadian, anaknya diajak yang umur 14-an tadi, mungkin 30-an juga gitu, diajak makan bareng. Papa mamanya maunya, apa yang dipesan papa mamanya itulah yang dimakan. Ributlah. Orang tua maunya yang sayur-sayur. Kalau toh ayam ya ayam kuah. Anak sekarang remaja-remaja suruh makan ayam kuah, kata ini jadul. Ributlah di situ gara-gara hanya makanan yang sepele. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Sebagai orang tua, kita adalah hanya mengarahkan. Tapi karena yang merasakan, yang bisa memahami, menyelami langsung adalah ia pribadi-pribadi. Sehingga apa yang memang cocok, ya tadi, oh iya, usia setahunan bisanya tajin. Balita baru bubur. Mungkin sudah remaja, sudah pemuda, ya nasi tim, kan begitu. Nah kita walaupun tidak ada apa-apa, nasi pokoknya mateng, sama-sama putihnya sama garam, orang tua bisa. Itulah dhamma. Maksudnya adalah ada kalanya kita menyampaikan, bahkan belajar dhamma itu ya dengan aneka tadi. Dengan musik sangat bisa. Kalau tahun-tahun berapa itu ya, di wihara misalnya, mau ada musik, mau ada nyanyi, ada lagu-lagu, wah, memang orang-orang tua pada zaman itu ya, apalagi awal-awal ya, Buddhis itu mulai berkembang, mereka adalah kebanyakan dari orang-orang para pemeditasi, yang senang meditasi, spiritual, itulah yang menjadi basicnya. Sehingga pada zaman-zaman itu, ya tahun-tahun itu, ya wihara-wihara tidak seperti yang seperti sekarang, seperti di Dharma Suka ini. Ya. Selalu, kalau meditasi adalah identik dengan harus duduk di bawah. Pakai busa. Ada kursi tidak boleh. Zaman itu. Dan ya tadi kan, karena para pemula tadi adalah artinya para pelopor, para tokoh itu adalah memang yang sudah matang dalam pemahaman dhamma dan sudah masuk dalam dunia meditasi, ya memang itulah yang ada pada saat itu. Nah, bagi anak-anak, bagi remaja, ya, tidak semua ya, yang bisa memahami ajaran itu dengan meditasi, dengan ceramah, mendengarkan ceramah, atau dengan diskusi dhamma, atau membaca parita. Ada yang bisa dengan lagu-lagu. Suatu ketika kita ketemu di daerah ya. Daerah itu memang daerah yang
dulunya begitu ya. Itu banyak kesenian-kesenian seperti kalau di daerah namanya gamelan gitu ya. Lalu suatu ketika memang ada satu kejadian bahwa di daerah tersebut gamelan itu sempat dilarang. Dianggapnya adalah itu ajaran yang tidak benar. Akhirnya setelah sekian waktu, mungkin lebih dari 10-an tahun begitu ya, itu tidak pernah lagi ada gamelan begitu. Lalu sekarang ini sudah banyak lagi, setiap daerah ada gamelan-gamelan. Lalu ketemu dengan seseorang ya, yang sudah usia 60-an ke atas begitu. Apa yang terjadi di saat akhirnya ketemu lagi dengan musik-musik itu? Dia mengatakan apa? Bante, saya nggak makan tidak minum ya, asal ada gamelan ini, wah sudah happy, sudah gembira. Nah itulah gambaran bahwa ternyata dia bisa mendapatkan kemanfaatan dari seni dengan musik-musik itu ya, bisa menjadi begitu tenangnya, begitu bahagianya, begitu sangat-sangat happy-nya ya. Dan kita semua memahami bahwa untuk bisa maju di dalam kehidupan kita harus diawali dari rasa senang, rasa gembira, hati yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak akan bisa tanpa dasar itu. Harus didasari dari hati yang gembira, batin yang bahagia. Karena kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan itulah orang tua dulu mengatakan apa? Apa yang dipegang menjadi emas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan berarti lalu kalau mic ini saya pegang berubah menjadi batangan emas. Ya. Maksudnya adalah apa saja yang dikaryakan, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikerjakan, itu selesai dengan baik. Itulah karena didasari dari rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kualitas kehidupannya menjadi meningkat. Dan tujuan dari semua proses kehidupan kita adalah untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut. Ketenangannya menjadi semakin kuat, kebahagiaannya menjadi semakin besar, kedamaiannya, ketentramannya diri semakin menjadi kuat, kokoh. Itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan karena apa? Dunia kehidupan adalah anicca. Maksudnya apa? Kita itu pasti. Kita harus menyiapkan diri dengan kondisi seperti itu karena dunia kehidupan ini adalah anicca. Mudah sekali berubah. Mudah sekali terjadi satu kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Di saat kita sudah dalam kondisi kokoh teguh seperti itu, akhirnya tadi persis seperti seorang anak remaja pemuda yang tahu bahwa iPhone itu sudah tahan air. Paham, tahu, ngerti. Kalau itu adalah sebenarnya. Sehingga apa? Tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, tidak mudah terumbang-ambing, bahkan ragu. Sehingga terus dalam kondisi yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan. Bapak sekalian, renungan-renungan inilah yang menjadikan dasar kita akan terus maju. Bahkan harapannya sudah tentu adalah kita masih terus ketemu di tahun-tahun selanjutnya, Imlek-Imlek yang selanjutnya. Karena dengan cara itulah kita memungkinkan untuk mempunyai peluang yang sangat besar, menjadi terus bertambah kebajikannya, terus bertambah kekuatannya, keteguhannya, sehingga kita memudahkan untuk waktu-waktu selanjutnya untuk menghadapi kehidupan yang begitu sangat kompleks, bahkan bisa dikatakan unik, ya. Bahkan dikatakan bahwa kehidupan ini sangat pelik, kita semua akan selalu
maju. Itulah Bapak sekalian, dasar untuk kita bersama-sama berbincang-bincang dhamma. Harapannya kita selalu penuh dengan diberkahi kesehatan, kekuatan, dan juga kesejahteraan. Dan Triratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Baik, Bapak Ibu, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, ada dua cara. Pertama, bisa secara lisan, nanti Bapak Ibu tinggal angkat tangan. Nanti kami persilakan untuk maju bertanya langsung kepada Yang Mulia Bante. Atau bisa chat ke kami, ke WhatsApp kami, dengan nomor 0811 9921 098. Nanti pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Yang Mulia Bante. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Hadirkan Cinta yang terdapat di halaman 92. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terbana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini.
dari bait ketiga dari terkadang hati kita pun terpana. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Baik, kami persilakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Malam Bante, Malam. salam namo budaya Bante. Saya mau bertanya boleh bagaimana pendapat Bante ya. Sekarang manusia ini saya melihat banyak kan mencari kesenangan daripada mencari kebahagiaan. Karena kesenangan gampang dicari dengan melanggar 5 sila. Tapi manusia itu dia memang tahu bukan tempe, alias dia tuh mengerti bahwa kesenangan itu hanya sementara, penderitaan panjang, sedangkan untuk kebahagiaan itu mereka tuh harus prosesnya panjang, meditasi itu terus harus menjalankan sila 5 sampai 8. Seperti kita contoh ya, itu power, dia kan punya karma baik. Ya. Bisa jadi sampai udah ngerti abhidharma dan bisa jadi Bante. Tapi mengapa dia lepaskan jubah? Karena apakah dia ada utang karma masa lampau sehingga dia harus lepas utang karma keluarga gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada pengaruh dengan karma-karma yang masa lalu sehingga sulit manusia itu untuk mencapai arahat? Makasih Bante. Baik. Ya. Terima kasih ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Ya. Memang kita berada atau dilahirkan ini ya tidak terlepas dari karena timbunan dan kekuatan kama-kama masa lampau. Baik itu kama yang menyenangkan, baik, maupun kama-kama yang tidak menyenangkan, kama-kama buruk. Ya. Salah satunya, apa yang tadi salah satu kisah bahwa kenapa misalnya sudah menjadi biku kemudian lalu keluar, atau sebaliknya ya, berumah tangga dulu lalu baru menjadi biku. Ya. Itu sesungguhnya juga tidak lepas, ya, tidak terlepas seperti halnya pasangan, seperti pasangan. Maka apa yang menjadikan sebuah pasangan itu adalah mempunyai kekuatan terus hingga sampai kakek nenek, misalnya begitu ya, artinya sampai akhir begitu. Ya. Ya, selain juga ada kekuatan kama-kama yang lampau yang mengarahkan untuk menjadi kebersamaan itu, ya, memang salah satunya adalah kondisi sekarang. Ya. Jadi
kalau bisa digambarkan yang paling simpel adalah kama lampo itu seperti benih. Seperti benih. Jadi kalau kita tanya misalnya kita mempunyai benih mangga lah ya, atau durian sekarang ya. Yang paling sedang booming atau viral apa? Durian musangking. Kita punya bibit durian musangking ya, yang unggul, yang bahkan mungkin bibit yang istimewa begitu ya. Kita sudah punya. Lalu ditanya, pastikah bibit musangking yang istimewa ini kalau kita tanam akan membuahkan durian-durian musangking yang unggul juga? Belum tentu. Tetapi bibit dasar dari keberadaan durian ini sudah ada. Sudah ada. Minimal dia akan tumbuh dengan musangking yang pasti. Tapi unggulnya tadi itu menjadi tanda tanya. Apakah dia dengan bibit yang sekarang sudah unggul akan menjadi lebih unggul lagi? Bisa. Tapi dia dari bibit yang unggul menjadi biasa-biasa, bahkan bisa-bisa tidak membuahkan, itu juga bisa. Nah, apa yang menjadikan ini semua terjadi, katakanlah dari bibit unggul menjadi benar-benar unggul, bahkan lebih dari unggul? Kondisi dan faktor. Sudah ditanam, sudah tumbuh, masih membutuhkan apa lagi? Penjagaan, perawatan, pemupukan. Sudah hidup, tidak dijaga, masih mending kalau hanya dimakan daunnya. Nah kalau diserang kerbau, tidak hanya daunnya, kecabut sama batangnya. Lah gambarannya seperti itu, itulah dunia seperti itu. Kita memang mempunyai kekuatan kama yang seperti itu. Tapi proses perjalanan kehidupan selanjutnya ini juga sangat menentukan. Contoh paling gampang yang juga sudah menjadi banyak bahan bacaan kita. Siapa misalnya? Jiwaka Kumara Baca misalnya. Siapa itu? Tabit pribadi sang Buddha. Kalau kita ngikutin kisahnya dalam kehidupan yang sekarang, Jiwaka ini ternyata seorang anak yang lahir lalu ditaruh di pinggir jalan. Masih untung saat itu adalah serombongan para pangeran dari Magadha sedang lewat. Lah coba kalau yang lewat itu serigala. Atau binatang lain, atau mungkin selain serigala yang bisa membawa, karena kalau bayi katakanlah orang hutan. Misalnya begitu ya. Kira-kira berarti sudah belasan tahun lalu, berarti kurang lebih mungkin sudah 10-an tahun lalu. Waktu saya masih remaja, sering mendengarkan ada seorang bayi yang dirawat oleh binatang, lalu karena puluhan tahun ikut binatang, sehingga cara jalannya merangkak seperti binatang itu, makannya juga dengan mulutnya langsung, ya tidak dengan tangan, bicaranya juga melonglong seperti binatang begitu kan. Saya kira waktu itu adalah hanya cerita. Tapi kira-kira 10-an tahun lalu itu kan diketemukan. Ada seorang anak yang kira-kira usianya waktu itu adalah 12-an tahun begitu, yang tadi karena dirawat oleh serigala ya, jadi dia makannya langsung dengan mulutnya, jalannya juga merangkak, tidak bisa bicara, bicaranya adalah melonglong saja. Lalu baru dirawat, ya diajarin, dijadi jalan. Nah, maksudnya adalah kondisi di saat kita lahir dan akhirnya bisa dirawat oleh orang-orang, kita ini ya, akhirnya menjadi seperti sekarang,
Coba kalau kita dikasihkan serigala. Manusia dirawat oleh binatang ternyata bisa menjadi persis cara pola tindakannya seperti binatang. Nah kita ini punya kucing, punya anjing bertahun-tahun ya, kita rawat, kita jaga nggak seperti manusia itu. Tapi kitalah yang ternyata begitu mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka sering saya gambarkan bahwa, loh kita ini kalah dengan ayam loh. Loh kok bisa? Ayam netas dari cangkangnya itu langsung lari cari makan, cari minum sendiri loh. Lah coba kita habis lahir, nggak ada yang bantu, nggak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga, mate. Paling lemah ternyata manusia itu. Harus diajarin, begitu pelan-pelan baru seperti sekarang. Maka kita sebagai anak, sebagai orang ya, kalau tidak tahu tentang budi baik orang lain, itulah dikatakan sebagai anak durhaka. Nah, Bapak sekalian, kekuatan karma masa lampau sangat juga menentukan, tetapi juga untuk saat sekarang ini juga sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan. Karena tanpa bibit, ibaratnya tanpa ada bibit, ya tidak mungkin untuk bisa menjadi. Tapi dengan hanya ada bibit, tidak terkondisikan dengan baik untuk saat ini, itu juga tidak akan maksimal. Jadi sungguhnya dua sisi ini adalah sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan. Dan itulah yang sebenarnya. Makanya kalau tadi saya sampaikan misalnya sekarang ya bisa berkembang, lalu nanti harapannya adalah terus ketemu dengan ajaran yang benar, ketemu dhamma, itulah meningkat tadilah yang diharapkan akhirnya menjadi musangking yang berkualitas bahkan bermutu baik, bahkan yang unggul. Karena dengan kita mempunyai keunggulan itu memudahkan yang namanya buah unggul pasti disenangin banyak orang. Karena keunggulan pasti mempunyai keistimewaan. Rasanya bisa beda, manisnya bisa beda, bahkan mungkin konturnya kelenturannya ya, atau bendanya itu sendiri, perwujudannya sendiri. Yang namanya istimewa itu selalu mempunyai kelebihan-kelebihan. Dan siapapun yang mempunyai keistimewaan dalam diri seorang masing-masing, itulah sungguhnya akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ia yang sarjana teknologi misalnya, IT misalnya, dia pasti mempunyai keistimewaan dalam hal IT. Kita yang bukan, katakanlah yang tidak paham, bukan sarjana IT, suruh lihat IT seperti itu ya, pusing kan? Kan gambarannya seperti itu. Jadi ia yang mempunyai keistimewaan, dia akan mudah menyelesaikan masalahnya. Dan itulah dalam kehidupan. Nah, apa yang menjadikan ya tadi juga sama ya. Misalnya tadi gambarannya sekarang kalau tadi katakanlah biku lalu kembali lagi atau sebaliknya, sama juga sesungguhnya adalah pasangan ya. Kalau tidak dikondisikan, tidak dirawat dengan baik, yang tadinya sudah ibaratnya 50% begitu ya, cocok begitu, ya bisa berubah. Sama itulah kekuatan karma seperti itu. Makanya kita harus jaga, kita harus kondisikan. Maka kalau orang tua dulu sering mengatakan apa? Pasangan itu seperti air dan api. Yang satu sedang marah-marah, yang satunya harus berusaha menjadi penentram, penyejuk, menjadi api. Tapi jangan menjadi api semua, tenggelam. Api, kebakar ya. Kalau jadi api semua, jadi kebakar. Kalau menjadi air semua, tidak maju-maju. Dan itulah memang yang dibutuhkan. Kalau semuanya slow, ya awet-awet, tapi tidak maju seperti yang diharapkan. Maka harus ada perimbangan. Itu juga dalam, baik itu dalam pasangan, ya, maupun juga kita
punya relasi-relasi. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ada pertanyaan dalam apa tadi Pak? Oh ya. Jadi yang kedua adalah apakah itu semua ada hubungan dengan karma? Pasti ya, jadi pasti. Jadi karma adalah timbunan-timbunan masa lampau, dan kita yang juga tidak tahu persis adalah kita ini sudah berapa kali kelahiran. Kalau Bodhisattva Siddhartha untuk sampai kesempurnaannya itu berapa? 4 asyang kapa dan 100.000 kapa. Wah, berapa itu? Tidak terhitung kan? Itu seorang Bodhisattva lah, kita yang bukan Bodhisattva. Sehingga kita menjadi seperti sekarang juga karena kekuatan karma masa lampau. Yang akhirnya kita sekarang bisa menjadi sekarang ini. Nah, sudah tentu hal yang tadi juga saya sampaikan bahwa kita menjadi orang yang bangga, yang bahagia, yang penuh dengan kesukacitaan. Karena apa? Karena kita masih bisa ketemu dengan Dhamma. Kita dilahirkan sebagai manusia. Manusia adalah alam, bahkan makhluk yang istimewa. Itulah menjadi hal yang luar biasa. Kalau tadi juga disampaikan bahwa bagaimana dengan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Ya, memang itu adalah menjadi sangat relatif ya. Karena apa? Apa yang digambarkan sebagai kesenangan ya, memang identik dengan kesenangan-kesenangan indria. Tapi sungguhnya di saat dalam kesenangan indria itu juga, itulah sungguhnya juga dasar-dasar untuk kebahagiaan. Contoh paling gampang misalnya, kalau kita hanya menurutin indria, minum saja ya, minum manis ya. Wah, senang ya, gembira. Kemudian karena senang gembira inilah di saat juga dipahami bahwa oh ya, tujuan dari minum adalah untuk menyegarkan badan. Kalau dulu misalnya kalau kita mau sekedar hanya kopi, minum kopi harus ke kafe yang istimewa misalnya. Padahal untuk mendapatkan kopi ya kita bisa menyeduh sendiri. Sama-sama ya. Awalnya kita begitu senang, gembira, bahagia dengan minum kopi itu ya, hanya didasari dengan senang gembira yang didasari pemahaman bahwa apa tujuan dari minum, itulah kebahagiaan. Tidak lagi dipengaruhi oleh tanha-tanha yang berkelanjutan, tapi memahami tujuan dari apa yang dilakukan itu. Sebenarnya di situ sisi kebahagiaan yang sebenarnya adalah di sana. Menyadari, memahami. Tadi lagu Hadirkan Cinta itu luar biasa. Itulah sebenarnya potret dari kehidupan ini ya. Jadi di saat seorang bisa menyadari, memahami tentang keberadaan, tentang kehidupan ini, lah itulah kebahagiaan ada di sana. Memahami, menyadari. Karena apa yang dikatakan sebagai perubahan itu adalah pasti. Walaupun kita gembira, bahagia, sekedar tadi minum kopi begitu ya. Asal tahu bahwa tidak boleh kebanyakan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tahu ada batasannya, itulah kebahagiaan. Itulah yang sungguhnya kita pelajari di dalam nilai-nilai Dhamma. Jadi antara kesenangan dan kebahagiaan itu sebenarnya relatif sejauh mana memahami tentang apa yang dilakukan. Kalau itu adalah tidak didasari dengan sekedar hanya nafsu keinginan, tanha, memahami, mengerti tentang keberadaan itu, ya, itulah sungguhnya kematangan, kedewasaan batin yang akhirnya menghantarkan kepada kebahagiaan. Jadi bukan berarti kalau untuk bahagia itu harus meditasi begitu ya.
meditasi juga sangat relatif. Zaman Sang Buddha, ya, yang saat itu langsung Sang Buddha yang yang memimpin, yang mengajar begitu ya. Kan ada kan yang sekarang sangat terkenal yang namanya Cakupala gitu ya. Kemudian ada juga namanya saya lupa, tapi adalah ia mencapainya bukan dengan duduk, tapi saat apa? Suruh nyapu, bersih-bersih. Oh, berarti meditasi untuk mencapai kebahagiaan itu bisa dengan aktivitas. Bapak sekalian yang rajin, senang katakanlah nyuci, atau mungkin senang masak, atau senang mengendarai kendaraan, bekerja, beraktivitas, disitulah sesungguhnya sedang meditasi. Asal apa? Ya tadi, memahami, mengerti apa yang sedang dilakukan itu. Bukan sedang main-main, ini adalah tujuannya untuk nilai-nilai kebajikan. Saya mengerjakan ini adalah bukan karena dipaksa, oh karena saya menjadi suami si A, oh saya menjadi keluarga si B ini, maka saya harus mengerjakan ini semua, atau karena saya kerja di PT ini atau perusahaan ini. Kalau itu yang dimiliki dalam dirinya, itu beban. Itu bukan praktek dhamma yang sebenarnya. Tapi kalau itu adalah dipahami bahwa oh ini kesempatan saya berpraktek kesabaran, keuletan, kesungguhan, berpraktek penuh dengan tanggung jawab, itulah praktek dhamma. Itulah justru nilai ada di sana. Suatu ketika misalnya, oh gara-gara saya punya pasangan, saya punya keluarga dan lain-lainnya, atau punya anak, serasa bahwa itu menjadi beban. Justru kalau itu dipahami bahwa itu adalah suatu perwujudan dari kesempatan, itu yang terbesar. Sokrates mengatakan apa? 1 hari, bahkan 1 jam saya tidak ketemu istri saya, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, dia mengatakan, oh saya tidak bisa berpraktek dhamma. Artinya apa? Apakah itu pasangan, apakah itu keluarga, atau apakah mungkin anak? Justru karena punya pasangan, punya anak, punya keluarga, itulah kesempatan, bahkan peluang besar untuk bisa berpraktek dhamma. Apakah praktek dhamma harus ada objek? Pasti, karena kita sebagai manusia biasa tidak akan bisa berpraktek dhamma tanpa objek lain. Jadi kalau itu, oh saya punya anak, ini kesempatan saya menjaga, merawat, mengasuh, mempunyai tanggung jawab, mempunyai perhatian, mempunyai kesabaran pasti, tanggung jawab yang penuh, itu adalah praktek dhamma yang luar biasa. Asal bukan sebaliknya, menjadi gampang mengeluh, ini saya punya mertua cerewetnya seperti itu, misalnya punya anak nakalnya seperti itu. Kalau itu menjadi beban, itulah yang menjadi menderita beneran. Jadi kembali lagi adalah di saat seorang telah pada sampai pendewasaan batin, ternyata apa yang ada di lingkupnya, apa yang ada di hadapannya adalah sebuah berkah kesempatan yang tak terhingga. Dan itulah sebenarnya yang harus selalu digunakan atau dijadikan sebagai nilai-nilai yang penuh dengan keberkahan. Ya, kiranya itu yang saya sampaikan. Masih ada lain? Cukup? Baik, ya. Bapak sekalian, saat kita memasuki tahun baru Imlek yang luar biasa ini, mari kita senantiasa persis dengan simbol pemahaman Imlek yang selalu dengan warna-warni merah cerah adalah simbol dari kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan. Karena itulah sungguhnya menjadi tujuan kita. Karena semua itu di saat kita awali, kita dasari dari sukacita, gembira, bahagia, maka sungguhnya apapun yang kita harapkan, kita inginkan, sungguhnya itulah kita sudah memulai melangkah ke jalan yang benar.
Harapannya, mari terus belajar dhamma, berpetak dhamma, sehingga tercapai apa yang diharapkan, diciptakan, dan kita terus ketemu untuk Imlek-Imlek yang selanjutnya, dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semuanya. Tiratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami atas nama umat dan pengurus Wihara Pelita Dharma Sukha mengucapkan terima kasih atas ceramah damanya dari Yang Mulia Bante. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan beranjali.